Sahabat yang baik, kali ini saya menulis tentang erupsi Gunung Semeru dari angle yang lain. Bukan dari pencarian korban, keadaan pengungsi, dan sebagainya. Angle-nya adalah sekitar legenda. Legenda keberadaan Gunung Semeru itu memang asik. Karena ada sumbernya berupa naskah tertulis peninggalan abad ke-15 setelah runtuhnya Majapahit. Legenda ini bercerita tentang kesakralan Gunung Semeru. Korban akan berjatuhan kalau kesakralan itu diremehkan. Dan kini di pasca erupsi Gunung Semeru, kesakralan itu mulai diperhatikan lagi. Tapi tentu saja dengan menggunakan idiom-idiom modern agar kita tidak menelan begitu saja mentah-mentah legenda yang tidak jelas kalau dibahas memakai nalar zaman ini. Oke, mari ikuti apa yang saya bacakan ini. Dari naskah Cari Angin terbitan Koran Tempo hari Minggu 12 Desember 2021. Judulnya Legenda Semeru. Yuk ikuti. Legenda Semeru. Gunung Semeru menyimpan legenda yang dramatis. Legenda tentu tidak bisa diurai dengan nalar. Sering digolongkan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Dikisahkan bahwa asal gunung itu dari pegunungan Himalaya di benua India, dibawa oleh para dewa untuk ditancapkan di Pulau Jawa, yang pada saat itu daratan ini terombang-ambing di laut lepas. Para dewa mula-mula menginginkan gunung itu ditaruh di Jawa bagian barat. Ternyata bebannya tidak sama. Daratan di barat tenggelam, sementara daratan di timur naik meninggi. Digotong lagi gunung itu menuju ke timur. Dan diceritakan karena menggotongnya dengan tergopoh-gopoh, maka banyak yang berceceran. Nah, ceceran itulah berhamburan dan membentuk gunung-gunung sendiri yang membentang dari barat sampai ke timur di Pulau Jawa. Saat ditancapkan di Jawa bagian timur, gunung itu masih terlalu berat. Jawa tetap belum stabil. Lalu para dewa punya inisiatif memotong gunung itu sebagian, dibawa ke Bali. Menjadilah Gunung Agung. Sebagian lagi dibawa ke Lombok, menjadi Gunung Rinjani. Sungguh legenda yang tidak masuk akal untuk zaman yang modern ini. Bagaimana gunung seenaknya dipotong dan digotong ke tempat-tempat yang jauh. Tapi legenda ini tertulis di dalam kitab Tantu Pagelaran di abad ke-15. Semeru disebutkan sebagai kiblatnya gunung di tanah Jawa, Bali, dan Lombok. Dengan puncaknya yang tetap disebut Mahameru. Gunung ini menjadi tempat paling sakral yang tidak boleh sembarangan didaki. Berbagai rintangan disediakan oleh para dewa di lereng-lereng gunung itu. Ada kawah dengan gas beracun yang sekarang disebut kawah Jonggring Saloko. Sebagai tambahan informasi, aktivis mahasiswa Sohokgi menjadi korban meninggal dunia di sekitar kawah ini karena menghisap gas beracun. Hutan di lereng pun jadi asri. Kini sebagian sudah menjadi kawasan Taman Nasional Bromo
Tengger Semeru, yang memang bukan daerah pemukiman. Pemukiman penduduk dibatasi dengan adanya gua-gua sebagai pembatas jarak antara kawah dengan tempat yang bisa dihuni. Begitu pesan yang tersirat di dalam legenda. Adapun umat yang membutuhkan air suci untuk ritual, karena gunung ini adalah sakral, maka ada beberapa sumber air yang juga sekaligus menjadi batas dari aktivitas penduduk. Salah satunya adalah Watu Kelosot. Airnya muncul dari sela-sela batu. Tapi sudah lama Watu Kelosot yang menjadi sumber air segala ritual yang ada di Bali tertimbun oleh abu yang sudah menaung. Airnya tinggal keluar sedikit saja. Semeru erupsi pada hari Sabtu menjelang sore pekan lalu. Hari itu, Sabtu 4 Desember 2021, adalah bulan mati yang dikenal dengan sebutan Tilem ke-6. Bulan mati yang ke-6 dalam kalender Saka. Pagi harinya, ada 20 pendeta dari Bali menghaturkan pakelem, korban suci, di bibir kawah Gunung Bromo memohon kedamaian di bumi. Gunung Bromo adalah salah satu serpihan Mahameru ketika diangkut dari Jawa bagian barat menuju ke timur di tempatnya sekarang. Nah, kenapa di hari yang baik itu, ketika para pendeta banyak melakukan permohonan doa di Gunung Bromo, tiba-tiba Semeru meletus? Kalau kitab Tantu Pagelaran dicermati, tentu bisa ada banyak tafsir. Dan bagi yang percaya legenda sebagai sesuluh kebenaran untuk belajar pada alam, erupsi adalah peringatan kepada umat manusia bahwa Semeru sudah mulai dinodai oleh pemukiman di kawasan sakralnya. Rumah-rumah penduduk terlalu dekat jaraknya dengan kawah. Para penambang pasir terlalu dekat dengan jarak kawah, padahal Semeru mengirimkan pasir sampai jauh. Watu Kelosot sudah dioptimalkan sebagai kawasan wisata dengan 3 situs: Pendopo Bunda Ratu Semeru, Loji Besukta, dan Pura Patirta. Namun sumber air sucinya di sela-sela batu Pura Patirta mulai mengecil karena pemerintah beralasan tidak bisa membawa alat berat ke sana untuk mengeruk abu Semeru yang menaung menutupinya. Okelah, kalau itu cuma peringatan kepada umat manusia, kenapa berupa bencana dengan korban yang banyak? Nah, ini lagi-lagi sulit dicerna dengan logika modern. Legenda hanya bisa diutak-atik gatuk, atau istilah sekarang yang tepat mungkin dicocok-cocokkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, pasca erupsi kali ini, yang ingin mengembalikan kawasan sakral itu dengan cara mencocokkan dengan legenda yang ada. Bupati yang akrab disapa Cak Thorik ini bertekad akan memindahkan penduduk di lereng Semeru itu ke daerah yang aman. Istilahnya relokasi. Daerah aman itu adalah kawasan hutan yang kini dikelola perhutani, berjarak sekitar 20 km dari kawah
Semeru. Tentu sebuah kawasan yang jauh dari sakral, sebagaimana diuraikan dalam legenda Semeru. Semua penduduk yang kini menjadi korban erupsi Semeru mau tak mau harus direlokasi. Karena sekitar kawah menurut legenda harus sakral, dan kesakralan itu kini diberi label modern yang seolah-olah tidak terkait dengan adanya legenda, yakni disebut kawasan rawan bencana Gunung Semeru. KRB, begitu biasanya disingkat, sudah ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Militasi Bencana Geologi. Peta KRB Gunung Semeru itu menjadi acuan kita. Begitu kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Erupsi kali ini menyebabkan ribuan penduduk mengungsi. 45 orang sudah menjadi korban sampai Sabtu kemarin. Masih ada yang dinyatakan hilang dan masih dicari oleh tim Basarnas. Mari kita lebih peduli bagaimana hidup di tengah-tengah bencana dan semakin bijak menyikapi fenomena alam. Terserah kita mau percaya pada legenda maupun tidak. Demikian sahabat yang baik, cari angin Gunung Semeru dengan angle yang lain, angle legenda di masa lalu, di mana kita mudah-mudahan bisa belajar dari legenda ini. Apakah kita percaya begitu saja maupun tidak, itu soal lain. Alam kalau kita jaga dengan baik pasti tidak akan menghadirkan bencana. Salam, sampai jumpa.